Shalom umat Allah yang diberkati Tuhan. Anugerah Allah mempertemukan kita untuk kembali merenungkan firman Allah yang sejuk, yang membuat kita bertumbuh, berakar, dan berbuah di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Kembali bersama dengan saya, Pendeta Dr. Hanas DTH dalam program Reministry. Umat Allah yang diberkati Tuhan, arti nama Getsemani yaitu tempat untuk menekan, memeras, menghancurkan buah zaitun hingga mengeluarkan minyak. Minyak yang berasal dari buah zaitun ini baru keluar bila ditekan, diperas, dan dihancurkan. Dan tempat pemerasan itu adalah Taman Getsemani, tempat Yesus mengalami tekanan. Tidak ada keselamatan, tidak ada kesuksesan, tidak ada kesembuhan, tidak ada kebahagiaan tanpa pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Getsemani mengingatkan kita bahwa Kristus pernah ada di sana untuk berdoa karena pergumulan yang menekan begitu berat sehubungan dengan penyalibannya. Getsemani adalah saksi bahwa Yesus Kristus tidak melarikan diri dari tanggung jawabnya untuk penyaliban dirinya. Getsemani adalah tempat awal Yesus memperoleh kekuatan yang khusus terkait dengan daya tahan yang harus dimilikinya untuk menghadapi penyaliban. Suatu penderitaan hingga dia mati demi untuk menyelamatkan manusia berdosa, sebagai wujud konkret dari kasih Allah yang proaktif kepada manusia. Setiap orang percaya semestinya mencontoh Yesus yang memperoleh kekuatan untuk bertahan di tengah-tengah tekanan yang dia hadapi, yaitu akan disalibkan di Taman Getsemani. Tema renungan firman Allah pada saat ini adalah the strength to the stand. Artinya kekuatan untuk bertahan. Mari kita lihat apa yang dijelaskan di dalam Markus 14 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-40. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke satu tempat yang bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku berdoa." Dan ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan gentar, lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah." Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin saat itu lalu daripadanya. Katanya, "Ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki." Setelah itu ia datang kembali dan mendapati ketiganya sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Umat Allah yang diberkati Tuhan, Markus 14 maksud saya, ayat 32 sampai 42 itu menjelaskan
tentang penderitaan yang mendalam di Taman Getsemani. Perikop ini menceritakan Kristus sedang memasuki gerbang penderitaannya. Dimulai dengan bagian yang paling menyedihkan dari semua penderitaannya, yaitu penderitaan jiwa. Di sini diceritakan bahwa Yesus mengalami penderitaan yang begitu mendalam. Penderitaan yang begitu mendalam ini merupakan perasaan pahit dan rasa mau mati yang bisa dialami orang dalam penderitaan dan kesengsaraan yang luar biasa. Tampaknya tidak ada penderitaan yang ditimpakan dengan paksa kepada Yesus Kristus. Itu dipastikan. Semua penderitaan yang dijalani oleh Yesus adalah merupakan kerelaannya sebagai panggilannya untuk melakukan tanggung jawabnya yang diberikan oleh Bapa. Penderitaan yang dialami Yesus merupakan sesuatu yang diterima, yang dikerjakan oleh Yesus secara sukarela. Umat Allah ini berkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. The strength to stand, kekuatan untuk bertahan, yang dijelaskan oleh Markus 14 ayat yang ke-32 sampai dengan ayat yang ke-40, ingin menekankan kepada kita sebagai umat Allah betapa pentingnya kita bertahan di tengah-tengah kesesakan. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, berjaga-jaga. Kalau kita memperhatikan dengan seksama apa yang dikatakan dalam Markus 14 ayat 32 sampai dengan 35 menyatakan demikian. Lalu sampailah Yesus dan murid-muridnya ke suatu tempat bernama Getsemani. Kata Yesus kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku berdoa. Dan ia membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Ia sangat takut dan getar. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Umat Allah yang diberkati Tuhan, Yesus pergi menyendiri untuk berdoa di Getsemani. Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk berjaga-jaga bersamanya. Bukan karena ia memerlukan bantuan dari murid-murid, tetapi oleh karena Yesus mau supaya murid-murid memperhatikan Yesus dan menerima pengajarannya sebagai pengajaran yang terakhir di bumi sebelum Yesus mati di atas kayu salib. Ia berkata kepada murid-murid, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah. Kepada murid-murid yang lain, Yesus tidak mengatakan apapun selain duduklah di sini. Sebagaimana dijelaskan di dalam Markus 14 ayat 32. Hanya kepada ketiga murid Yesus yang disebut murid yang dikasihi, yaitu Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Hanya Petrus, Yakobus, dan Yohanes saja yang diminta Yesus untuk tinggal dan berjaga-jaga. Mengapa? Karena Yesus mengharapkan lebih banyak dari ketiga murid tersebut dibanding dengan murid-murid yang lainnya. Kalau kita memperhatikan Markus 14 ayat 33 dijelaskan, Yesus sangat takut dan gentar. Artinya, Yesus merasa sangat terganggu dan sangat tertekan secara emosional suatu pergumulan penyaliban yang akan dihadapi sangatlah berat. Sesuatu yang sangat serius sebagai manusia sejati akan mengalami hal tersebut. Yesus mengungkapkan keluhan sedih atas pergolakan dalam menghadapi penyaliban itu. Itulah sebabnya Yesus berkata, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Hal ini bukan karena Yesus ketakutan, tetapi Yesus sedih karena dosa manusia yang mengakibatkan hukuman neraka. Jadi Yesus sangat sedih terhadap manusia berdosa yang dipastikan beroleh hukuman kekal, yaitu neraka. Itu sebabnya Yesus bertahan untuk tidak menyerah dalam menghadapi salib. Berjaga-jaga
bisa diartikan berhati-hati. Berjaga-jaga bisa diartikan siap sedia. Khususnya hal ini dikaitkan dengan ketiga murid yang sebelumnya telah menunjukkan kesombongan untuk siap atau bersedia menderita bersama dengan Kristus. Kita perhatikan, Petrus begitu sombong diceritakan di dalam Markus 14 ayat 26 sampai 31, ternyata dia menyangkal Yesus. Kemudian Yakobus dan Yohanes dalam Markus 10, dalam ketidakpengertiannya meminta untuk ikut disalibkan bersama Yesus. Yesus kembali mengingatkan kepada tiga murid ini untuk tetap berjaga-jaga agar mencontoh Yesus untuk selalu siap dalam menghadapi kesusahan besar sekalipun. Bukan dengan arogan untuk menyatakan statement kesetiaan kepada Yesus yang tidak disertai dengan tindakan. Penderitaan menjadikan orang berhati-hati. Kita perhatikan kehidupan kita masing-masing. Ketika kita menghadapi masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit, satu kondisi yang tidak normal, yang tidak nyaman, menjadikan kita semakin berhati-hati. Atau menjadikan kita selalu siap, tidak lari dari kenyataan. Kita tidak sedang dalam kesusahan, ataupun ketika kita ada di dalam kondisi yang susah, bahkan dalam kondisi yang sedih besar sekalipun, maka kita harus berjaga-jaga, bersiap, dan tidak lari dari kenyataan. Artinya, apakah kita sedang dalam kesusahan atau tidak? Apakah kita sedang sedih atau tidak? Apakah kita dalam tekanan atau tidak? Semestinya kita tetap berjaga-jaga. Kenapa? Karena pergumulan kesusahan itu datang tidak pernah permisi. Dia ada secara tiba-tiba. Tetapi kita sebagai orang percaya tidak boleh lari dari kenyataan. Berjaga-jaga hanya bisa terjadi karena Kristus tinggal bersama dengan kita. Sebagaimana dijelaskan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 10. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Sekali menerima Yesus, jangan pernah tinggalkan Dia. Biarkan Kristus tetap hidup di dalam kita, supaya oleh kekuatan Kristus yang ada dalam diri kita tetap berjaga-jaga. Berjaga-jaga dilakukan bersamaan dengan berdoa dan bersyukur. Kolose 4 ayat yang kedua berkata, bertekunlah dalam doa, dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Artinya, mawas diri, berjaga-jaga itu, Kristus ada dalam kita, kita connect dalam doa sambil syukur. Artinya percaya bahwa Tuhan memimpin menuntun hidup kita. Berjaga-jaga juga berarti hidup berkomitmen untuk dikendalikan oleh Roh Kudus. Sebagaimana dijelaskan dalam Efesus 5 ayat 18. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Kekuatan untuk bertahan dimulai dengan berjaga-jaga, kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Sebab Alkitab menjelaskan begitu nyata dari teks Markus 14 ayat yang ke-36 sampai 40 berkata demikian. Ia maju sedikit, merebahkan diri ke tanah dan berdoa supaya sekiranya mungkin. Saat itu lalu daripadanya katanya, ya Aba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku, tetapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Setelah itu ia datang kembali, dan ia mendapati ketiganya sedang tidur, dan ia berkata kepada Petrus, Simon, sedang tidurkah engkau? Tidakkah engkau sanggup berjaga-jaga 1 jam? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi
daging lemah. Lalu ia pergi lagi dan mengucapkan doa yang itu juga. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat dan mereka tidak tahu jawab apa yang harus mereka berikan kepadanya. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus. Yesus merebahkan dirinya ke tanah, kemudian berdoa dengan berkata, Abba, merupakan kata Aram untuk ayah. Memanggil Tuhan sebagai ayah, sebagai bapanya. Cawan yang dimaksudkan dalam Markus 14 ayat 36 adalah cawan penderitaan dan kematian yang bersifat lebih dari sekedar jasmania. Penderitaan yang dimaksudkan merupakan penderitaan rohaniah, suatu perpisahan dengan Allah Bapa akan terjadi karena Yesus menanggung dosa di atas kayu salib. Itu sebabnya dia berkata, ya Abba, ya Bapa. Kristus berdoa meminta agar cawan tersebut dijauhkan apabila dimungkinkan bagi Allah untuk melaksanakan penebusannya dengan cara yang lain. Sekiranya boleh ada cara jalan lain yang bisa ditempuh untuk menebus manusia tidak melalui penyelipan, Yesus memohon kepada Tuhan, jalan itulah yang ditempuh. Tetapi bagaimanapun juga, Kristus tetap tunduk sepenuhnya kepada Allah. Artinya, dia mengikuti kehendak Tuhan daripada keinginannya sendiri. Yesus membangunkan murid-muridnya yang tertidur sementara ia sedang berdoa. Dijelaskan dalam Markus 14 ayat 37 sampai dengan 38. Ia datang untuk menjaga murid-murid karena murid-murid tidak menjaganya. Dan mendapati murid-murid yang terbaik itu, ketiga murid, Petrus, Yohanes, dan Yakobus ternyata tertidur. Mereka tidak begitu terpengaruh dengan penderitaan dan keluh kesah ataupun doa-doa yang dinaikkan oleh Yesus. Ketidakpedulian ketiga murid tersebut menjadi petanda bagi kesalahan mereka hingga akhirnya ketiga murid itu meninggalkan Kristus. Yesus menasihati murid-murid untuk bijaksana agar berjaga-jaga dan berdoa supaya jangan jatuh ke dalam pencobaan. Markus 14 ayat 38. Tertidur ketika Yesus datang menghadapi penderitaan maut sudah merupakan hal yang buruk. Tetapi lebih buruk lagi bila jatuh ke dalam pencobaan. Dan itu dinyatakan, diingatkan kepada ketiga murid-murid tersebut. Murid-murid semestinya berdoa di saat-saat Yesus akan disalibkan. Namun yang terjadi sebaliknya. Justru tertidur karena mereka sangat mengantuk sehingga tidak bisa memberikan respon yang positif atas permintaan Yesus untuk berjaga-jaga selama 1 jam saja. Yesus memberikan contoh untuk berulang-ulang kali berdoa sebagai persiapan menghadapi penyaliban. Sekalipun murid-murid yang bersama dengan Yesus ternyata tetap tidur dan tidak bisa berdoa. Penderitaan itu menjadikan kita sebagai orang percaya tekun berdoa. Perhatikan kehidupan kita. Ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi, dengan kemampuan kita tidak bisa menolong diri kita, orang lain juga tidak bisa menolong kita, tekanan semakin bertambah, maka yang menarik, kita berdoa kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mengharapkan kebaikan, pertolongan, dan berkat Tuhan. Perhatikan, hukum doa ada 2. Tidak berdoa, maka tidak memperoleh sesuatu. Sebagaimana dijelaskan dalam Yakobus 4 ayat 2 bagian B. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Yang kedua, berdoa maka mendapat sesuatu. Filipi 4 ayat 6 berkata, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Umat Allah yang diberkati Tuhan, kekuatan untuk bertahan
dimulai dengan berjaga-jaga. Kemudian dilanjutkan dengan berdoa. Dan yang terakhir, yang tidak kalah penting untuk kita perhatikan sebagai orang percaya adalah berkomitmen. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhatikan teks dalam Markus 14 begitu jelas terkait dengan berkomitmen ini, secara khusus dinyatakan dalam ayat 41 sampai dengan ayat 42. Firman Allah berkata demikian. Kemudian ia kembali untuk ketiga kalinya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Cukuplah, saatnya sudah tiba. Lihat, Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Yesus kembali untuk ketiga kalinya menemui murid-murid dan menyuruh tidur jika mereka mau. Jelas sekali dalam Markus 14 ayat 41 dengan kalimat, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah." Yesus tidak memerlukan lagi murid-murid untuk berjaga-jaga, walaupun bersamaan atau mereka masih bersama dengan murid-murid. Kenapa? Karena mereka tetap tertidur. Yesus berkata kalau begitu, ya udah, cukuplah. Merupakan satu perkataan Yesus kepada murid-murid, sebab saatnya sudah tiba, di mana Yesus akan ditinggalkan murid-murid untuk disalibkan. Sebenarnya murid-murid perlu berjaga-jaga dan berdoa sebelum Yesus akan disalibkan. Tetapi karena murid tetap tidur, maka Yesus berkata, cukuplah. Mengapa? Karena saat itu Yesus akan ditinggalkan murid-murid untuk disalibkan, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Markus 14 ayat ke-42. Komitmen Yesus tidak pernah berubah, yakni menjalani penyaliban, walaupun itu merupakan hal yang sangat berat di dalam hidupnya. Karena hubungan dengan Bapa menjadi terpisah, Yesus menanggung hukuman di kayu salib. Komitmen Yesus untuk menyelesaikan tugas penyaliban juga dapat dimaknain sebagai kesetiaannya. Dia berkomitmen, dia setia mengerjakan tanggung jawabnya sebagai juru selamat. Komitmen adalah kunci untuk menikmati upah yang kita perjuangkan. Umat Allah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus berkomitmen tetap beriman kepada Yesus sekalipun menderita, memperkuat kita punya keyakinan untuk memperoleh hidup yang kekal. Sebagaimana dijelaskan di dalam Matius 10 ayat 39. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Berkomitmen, tetap beriman kepada Yesus sekalipun menderita, merupakan anugerah karena Tuhan berkenan kepada kita yang menderita karena iman kepadanya. Filipi 1 ayat 29 berkata, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Berkomitmen, tetap beriman kepada Yesus sekalipun menderita merupakan jalan untuk menikmati kasih Allah hingga menjadi lebih dari pemenang. Sebagaimana dijelaskan dalam Roma 8 ayat 35 sampai dengan 36. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan atau ketelanjangan, atau bahaya atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Umat Allah yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali. Cerita hari ini atau firman Allah tentang Yesus di Taman Getsemani membuat kita memiliki kekuatan
untuk bertahan di tengah-tengah penderitaan, kesesakan, tekanan seperti yang dialami oleh Yesus Kristus dengan 3 kunci. Pertama, berjaga-jaga, kedua, berdoa, ketiga, berkomitmen. Saya percaya bahwa Tuhan memberkati kita. Immanuel. Amin.